Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 32. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Aku sekarang tahu, Cheryl adalah wanita itu. Wanita yang memang ingin aku pertemukan dengan Adam. Ucap Aira dalam hati. Sebelum Aira dan Adam menikah, Aira pernah mencari tahu tentang masa lalu Adam melalui teman dekat Adam. Dengan wanita mana Adam pernah dekat. Dan satu-satunya wanita yang pernah ada dalam hidup Adam, yaitu wanita yang saat ini tinggal di Paris. Aira tak mengingat lagi nama gadis itu. Tapi saat Adam bertanya, tempat mana yang ingin kamu kunjungi setelah menikah? Aira menjawab, Paris. Dan benar saja, Adam langsung mengabulkan keinginan Aira. Dia tentu saja tidak ingin terjebak seperti waktu bersama Ray, suami pertamanya. Walaupun Adam sudah membuktikan kalau dia adalah pria pelindung dan penyayang, tapi Aira belum membuktikan kalau Adam adalah pria setia, tidak seperti Ray. Dan pastinya Aira tidak akan pernah membiarkan rumah tangganya hancur lagi karena pelakor. Sekarang Aira sadar, takdir memang begitu baik padanya, hingga mempertemukan mereka dengan Cheryl. Aira ingin tahu, apakah dengan bertemu dengan wanita yang pernah Adam sangat cintai itu, bahkan wanita yang membuat Adam tak pernah mampu membuka hati untuk waktu yang lama, apakah Adam akan kembali mencintai dia? Karena rasa trauma yang Aira rasakan, itu sebabnya Aira butuh mengetes kesetiaan Adam dengan mempertemukan mereka. Walaupun dia harus menerima segala resikonya. Tapi itu lebih baik dibandingkan sudah terlanjur jatuh lebih dalam. Sayang, kamu masuk duluan. Aku mau bicara sebentar dengan Cheryl. Pinta Adam saat Cheryl bahkan mengantar mereka untuk pulang. Aira pun setuju. Tepatnya berpura-pura setuju. Dia hanya berpura-pura masuk, lalu kembali keluar dan bersembunyi di balik sebuah dinding untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Adam, aku merindukan kamu. Apa masih ada kesempatan untuk aku bisa kembali sama kamu? Aku tahu kamu bahkan baru mengenal Aira. Dia tidak mungkin sepenuhnya mengisi hati kamu kan? Ucap Cheryl yang langsung pada intinya, dengan wajah penuh harap. Cheryl, justru aku sengaja menyuruh Aira untuk masuk duluan. Aku ingin kasih tahu kamu, sikap kamu tadi pada aku itu terlalu berlebihan. Aira istriku, dan aku bahagia bersama dia. Kalau kamu tanya, apa aku mencintai dia? Tentu saja aku mencintai dia, lebih dari diriku sendiri. Jadi, walaupun ini pertemuan pertama kita setelah sekian lama, aku berharap kamu tidak sengaja datang menemui aku lagi. Ucap Adam dengan tegas. Tapi Adam, aku bahkan sampai sekarang masih mencintai kamu. Aku mencari kabar tentang kamu. Aku bahkan tidak menjalin hubungan dengan pria lain karena masih punya perasaan sama kamu. Cheryl, aku tegaskan sekali lagi.
Aku sudah punya istri. Kita hanya masa lalu. Aku berharap kamu bisa menemukan laki-laki yang lebih baik dari aku. Tentu saja bukan aku. Sudah ya, aku hanya ingin mengatakan itu. Oh iya, satu lagi. Aku mohon, jangan berusaha menghancurkan rumah tangga yang baru aku bina. Aku ingin bahagia bersama Aira. Bukan cuma kamu. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun berusaha memisahkan kami. Aku sudah berjanji untuk selalu setia dan menjaga Aira. Kamu pasti sudah tahu kalau aku tidak pernah mengingkari janjiku. Sudah ya, Aira pasti sudah menunggu aku di dalam. Ucap Adam lagi yang langsung berbalik hendak masuk ke dalam. Namun Cheryl menarik tangan Adam sambil menangis hingga Adam kembali berbalik. Aira pun dengan sigap langsung masuk ke dalam hotel itu sebelum Cheryl dan Adam melihatnya. Baginya semua sudah cukup jelas kalau Adam tidak terpengaruh. Aira masuk ke dalam kamarnya sambil menunggu Adam. Baru saja beberapa menit, Adam pun juga masuk ke dalam sana. Sayang, aku ingin bicara sesuatu sama kamu. Setelah aku pikir-pikir, aku gak mau kamu curiga soal tadi aku nyuruh kamu masuk duluan. Ucap Adam yang menghampiri Aira dan duduk di sampingnya. Soal apa? Coba ceritakan. Kalau si Cheryl itu mau jadi pelakor dan kamu terjebak dengan pelakor, apa kamu mau bernasib sama dengan Ray? Balas Aira yang sebenarnya hanya mengancam saja. Aku tidak akan pernah seperti Ray, sayang. Aku bukan pria murahan seperti itu. Aku mau cerita. Sebenarnya Cheryl itu mantan tunangan aku. Dia bukan teman atau saudara. Aku minta maaf karena bohong sama kamu tadi. Aku takut kamu akan merasa tidak tenang dan cemburu kalau kamu tahu tentang itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku gak bisa bohongi kamu, sayang. Aku lebih baik jujur, supaya kamu tidak curiga. Aku juga berani bersumpah kalau aku tidak tahu dia tinggal di sini. Ungkap Adam memegang tangan Aira. Jika tidak mendengar secara langsung percakapan Adam dan Cheryl tadi, mungkin benar Aira akan curiga dan marah besar. Tapi setelah mendengar ungkapan Adam, tak ada keraguan lagi pada suaminya itu. Adam memang pria yang pantas untuk dia cintai. Aira tersenyum. Aku sudah tahu semuanya. Awalnya aku gak sadar tentang siapa itu Cheryl. Aku pikir dia beneran teman kamu. Tapi melihat sikap dia, aku tahu kalau kalian pernah ada hubungan. Tapi aku benar-benar sudah melupakan dia, sayang. Dia hanya masa lalu. Kamu percaya sama aku kan? Apa harus ada kejadian waktu itu supaya kamu percaya sama aku? Adam mendadak merasa panik dan khawatir jika kehilangan kepercayaan istrinya. Aira tersenyum. Aku percaya sama kamu, sayang. Aku tahu kamu tidak seperti Ray, sangat jauh berbeda dengan dia. Aira begitu sangat bersyukur. Ada rasa bersalah dalam hatinya karena meragukan suaminya. Padahal jika dipikir lagi, Adam bahkan tidak pernah melihat wanita lain selama bersamanya. Jika ada tetangga wanita yang lewat pun, Adam malah menunduk atau mengalihkan pandangannya. Mendengar jawaban Aira, Adam merasa sangat lega, lalu memeluk istrinya. Setelah itu, dia mengambil handphonenya dan menelpon seseorang. Halo, siapkan 2 tiket pesawat ke Indonesia untuk penerbangan besok. Pinta Adam lalu mematikan teleponnya. Loh sayang, kita mau pulang. Kan rencananya kita seminggu di sini. Tanya Aira heran.
Adam bahkan tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu padanya. Iya sayang, kita pulang ke Indonesia saja ya sayang ya. Aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman karena kehadiran Sheryl di sini. Aku nggak mau kamu merasa khawatir kalau nanti tiba-tiba kita ketemu lagi sama dia. Atau kalau dia tiba-tiba datang ke sini. Aku kesini berniat untuk membahagiakan kamu. Kalau untuk membuat kamu merasa cemburu dan tidak tenang, aku rasa lebih baik kita pulang ke Indonesia. Atau kita ke negara lain, dimanapun yang kamu mau. Apa kamu benar-benar mencintai aku? Aku jujur merasa terharu deh. Segitu kamu memperhatikan perasaan aku. Ya aku cinta sama kamu lah sayang. Kalau aku gak cinta, aku gak mungkin mempertaruhkan nyawa aku. Dan aku juga gak mungkin menikahi kamu. Apa semua istri seperti itu ya? Udah dinikahi masih nanya cinta atau enggak. Lucu juga. Keesokan harinya mereka pun pulang ke Indonesia. Walaupun hanya beberapa hari di Paris, tapi itu membuat Aira semakin yakin dengan cinta Adam. Dia semakin yakin jika Adam adalah orang yang tepat menjadi suaminya. Kabar kepulangan mereka disambut hangat oleh kedua orang tua mereka. Baru saja mereka tiba, orang tua Adam langsung datang ke rumah mereka untuk berkunjung. Bagaimana liburan kalian di sana? Kenapa pulang mendadak? Tanya Bu Cynthia, ibunya Adam sambil tersenyum. Alhamdulillah, di sana menyenangkan mah. Aira juga senang di sana. Tapi karena kita merasa kangen sama kampung halaman kita sendiri, jadi kami memutuskan untuk pulang saja mah. Jawab Adam. Ya nggak apa-apa. Kita juga merasa kangen sama kalian. Yang penting kalian cepat-cepat kasih papa sama mama cucu. Karena kita berasa sudah pengen menimang cucu, ucap Pak Permana. Mendengar perkataan papa mertuanya itu, Aira langsung berpikir. Aku menikah dengan Ray selama 2 tahun, dan aku sama sekali tidak hamil. Apa selama ini aku bermasalah? Kenapa aku baru menyadari itu? Batin Aira.